cinta kepada ulama, cinta kepada kebaikan. Syekh Hermania tidak ikut-ikut dalam berpolitik. Jadi Syekh Hermania hanya murni bersolawat dan beribadah, menjadi pemuda-pemudi harapan bangsa, harapan agama, harapan orang tua, dan pemuda-pemudi yang insya Allah dibanggakan Rasulullah. Nanti insya Allah kita sama-sama semuanya ini seberataan semuanya ke surga. Bersalawat begini juga nanti di depan di hadapan Rasulullah. Insya Allah mudah-mudahan semuanya baik yang membantu acara ini, tenaganya, pikirannya, hartanya, apapun yang terlibat di dalamnya, semua insya Allah akan terlibat di surga Allah bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gembira di hadapan Rasulullah, gembira bersama Rasulullah di dalam surga Al-Firdausil A'la, bersama orang tua kita, bersama anak istri kita, bersama keluarga kita, dan bersama orang-orang yang kita cintai dan menyintai kita. Amin ya rabbal alamin. Ulun menginginkan guru-guru kita siapa terserah yang mau mengisi, kada usah lama-lama, nasihat insyaallah sepatah dua patah kata, waktu kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, may yahdillah fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa habibana wa qurrata a'yunina Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin awwalu makhluqat nurun ala nurin zatika wa nabiyyika rahmatan min indika yursiluhu rahmatan lil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim wa nafa'ana fihi fid dharaini amin. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, al-fudala wal qurama ma'asyiral habaib ma'asyiral asatid wa bil khusus al-alim mu'allamah fadilatul kiram Habib Syekh bin Abdul Qadir As-Saghab beserta jamaah beliau dan rombongan, wa bi jami'il habaib alladzi min ayyi makanin jaa fi hadhihi lailah, wa bi jami'il asatid hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wa bil khusus Bapak Wakil Bupati Kutai Kartanegara Bapak Dr. Andes Edi Damansah beserta rombongan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengaruniai kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayahnya ke dalam lubuk hati nurani kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala syarrafal wujuda binurin. Allah memuliakan umatnya, Allah memuliakan hambanya dengan nur. Hadirin jamaah majlis rahimakumullah, man lam yaj'al lahu nuran fama lahu min nurin. Siapa yang tidak mendapatkan nur, yang tidak mendapatkan cahaya, tidak mendapatkan nur dari Nabi kita, maka sedikit pun di hatinya tidak ada muncul nur, tidak ada dapat cahaya. Para hadirin jamaah majelis rahimakumullah, ada sebuah kisah, sebuah cerita yang ulun dapatkan membacanya dari karangan Habib Hasan Singapura. Beliau menulis di dalam bukunya, ada seseorang membeli kambing. Kambing itu adalah miliknya orang soleh. Kemudian
setelah dibeli dan dibawa pulang. Ternyata setelah dibawa pulang beberapa hari, kambingnya tidak mau makan. Kambingnya tidak mau makan rumput yang ada. Maka muncullah pemikirannya untuk mengembalikan kambing ini. Beliau bawa kambing itu datang kembali kepada orang soleh yang menjualinya. Apa kata beliau? Ini kambing aku kembalikan, karena ini kambing sudah beberapa hari tidak mau makan. Orang soleh menjawab, beliau mengatakan, di mana kau lepas? Ya aku lepas saja di mana dia mau. Kemudian orang soleh berkata, kamu keliru, Anda salah. Lepaslah kambing itu di tempatmu sendiri. Lepaslah kambing itu di mana rumput yang pernah kau tanam sendiri, atau ia tumbuh di tanah yang kau miliki sendiri. Begitu ya. Akhirnya dia bawa balik, jadi dikembalikan tuh kambing, dibawa. Setelah dilepas di tanahnya sendiri, kemudian yang rumput ada di dalamnya. Ternyata setelah dilepas, kambing itu mau makan rumputnya. Nah hadirin jamaah majlis rahimakumullah, kita melihat ternyata kambing orang solih dengan kambing yang miliknya bukan orang solih berbeda sekalinya. Ternyata kambing orang solih tidak mau makan sembarang rumput. Kambing orang solih tidak mau makan yang bukan milik tuannya. Nah ternyata para hadirin, timbul pertanyaan di kala itu, kenapa kok kambing ini beda dengan kambing orang-orang lain? Kambing orang lain asal dilepas embat terus, apa aja dimakan. Ternyata kambing orang soleh ini nggak mau. Oh ternyata Bapak hadirin, diperiksa, dianalisa, diamati, ternyata pemiliknya adalah orang soleh. Orang soleh yang syarafal wujala binurin, yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala nur pemiliknya. Min auliyaillah. Ternyata apa yang dimiliki oleh orang soleh, apa yang dimiliki oleh aulia, ternyata juga dia didapat nur. Yang kemudian dengan nur itulah dia tidak mau sembarang makan. Dengan nur itulah dia tidak mau sembarang bat. Oleh karena itu para hadirin jamaah majlis rahimakumullah, siapa yang tidak mendapatkan nur, maka famalahu min nur, sedikit pun dia tidak mendapatkan nur. Nah oleh karena itu alhamdulillah, pekerjaan kita, pelaksanaan kita, apapun yang kita lakukan malam kemarin, apapun yang kita lakukan malam hari ini bersama-sama, itu adalah langkah, itu adalah sarana untuk mendapatkan nur itu. Ternyata nur itu ialah datangnya dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang beliau pun dijadikan min nurih, dari nur zat Allah subhanahu wa ta'ala. Nah oleh karena itu pantaslah Allah menuangkan dalam Al-Quran apa ya, innal arda yarithuha ibadiyas solihun, bahwasanya yang ada di bumi ini diwariskan oleh Allah kepada hamba-hambanya yang soleh. Karena itu mudah-mudahan apa yang kita lakukan malam hari ini dan seterusnya, mudah-mudahan ini adalah menghantarkan kita, Allah memberikan nur ke dalam hati nurani kita, Allah memberikan nur kepada ruh kita, sehingga kita dijadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala orang-orang yang mendapat nur. Karena itu orang yang tidak mendapatkan nur sedikit pun di hatinya, tidak ada pancaran nur. Oleh karena itu nantinya orang yang tidak mendapatkan nur dari Rasulullah, maka amal perbuatannya dalam kehidupannya tidak sebagaimana tuntunan Allah dengan karunia-Nya, tidak dengan tuntunan iman yang ternyata penentu iman itu adalah Nabi kita. Karena itulah Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Banjari menuangkan di dalam kitab Tuhfatur Ragibin halaman 4, kata beliau, al-imanu tasdiqu nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi jami'i ma ja'a bih. Ternyata iman itu ialah tasdiknya hati kita
kepada Nabi kita. Oleh karena itulah Sayyid Ahmad bin Muhammad Ujaibah Al-Hasani menuangkan dalam kitab Aiqadul Himam pada halaman 148, kata beliau, fa in tusaddiqu bi haqqi ta'ala waliman arrafaka bihi wa huwa sallallahu alaihi wasallam wa anta mimman sabaqat lahul husna. Apabila tasdik di hatimu Allah dan tasdiklah di hatimu orang yang mengenalkanmu kepada Allah, bahwa sallallahu alaihi wasallam, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa anta mimman sabaqat lahul husna, Anda pasti husnul khotimah. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah, sedangkan kambingnya orang soleh tidak mau sembarang makan. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah nur di hati kita, kita pun juga tidak mau sembarang makan dan tidak mau berbuat yang tidak sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Inilah mungkin yang dapat ulun sampaikan. Mudah-mudahan sekelumit ini ada manfaatnya buat kita. Semoga Allah memberikan kita karunia nur itu kepada kita, sehingga kita dihantarkan, dijadikan oleh Allah bagian dari hamba-hambanya yang soleh. Terima kasih dan ulun ampun maaf atas segala kekurangannya. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa yang disampaikan Guru Saifuddin kita adalah cahaya di atas cahaya, nur ala nur, yaitu nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Allah berikan kepadanya. Tadi kambing aja yang ikut sama orang soleh, dia mendapatkan kedudukan yang tinggi, tahu mana yang halal dan tahu mana yang haram. Kambing. Ya, mudah-mudahan kita juga termasuk manusia-manusia yang tidak kalah dengan kambing tersebut. Cuman kadang manusia ini mengakali Allah. Allah ditipu, Allah diakal-akali. Seperti cerita kambing juga. Ini ulun punya cerita satu lucu, tapi judulnya kambing juga sama. Teman, ini kambing yang lain daripada yang lain. Ada seorang tua, dia ini punya penyakit. Penyakitnya ini kolesterolnya tinggi, semuanya tinggi. Dia datang ke dokter, dokter mengatakan, wahai bapak, janganlah memakan binatang-binatang yang ada di darat, makanlah binatang yang di laut. Kalau memakan binatang yang di darat, bapak nanti bisa tambah sakit. Siap, katanya si bapak tua ini. Pulang si bapak ini, 2 bulan 3 bulan kembali lagi dia sama dokter. Dokternya melihat, loh kenapa ini kolesterolnya tambah tinggi, semuanya tambah tinggi dari yang lalu. Dokter tanya, bapak ini makan apa? Loh saya tidak makan makanan binatang yang di darat, saya makan makanan binatang yang di laut. Subhanallah, bapak ini ya heran juga, berarti ilmu dokternya dia ini tidak pas, tidak benar. Akhirnya si bapak dokter ini tadi menyelidiki, diselidiki apa yang dimakan sama si tua ini, orang tua ini. Pagi-pagi bapak itu pergi ke rumah orang tua, ternyata bapak itu lagi melatih kambing-kambingnya berenang di laut. Akhirnya si dokter ini tanya, Pak, kenapa kalian? Loh saya kan tidak makan binatang darat, saya makan binatang yang di kambing, saya latih berenang di laut. Jadi yang saya makan adalah kambing yang ada di laut itu tadi, bukan yang di darat. Jadi bukan binatang yang di darat yang saya makan, binatang yang di laut. Dia menipu dokter tadi, akhirnya dia tambah sakit. Kalau kita menipu dokter aja kita sakit, bagaimana kalau kita menipu Allah? Kita mengaku iman, mengaku Islam tapi tidak sholat. Kita mengaku iman, mengaku Islam tapi kita tidak berbakti kepada orang tua. Kita mengaku iman, Islam kepada Allah, yakin kepada Allah, ikut Nabi Muhammad, ikut bersolawat, tetapi saling satu sama lain memutuskan tali silaturahmi. Bagaimana ini? Kita berarti menipu Allah. Masih untung si bapak tua tadi menipu dokter. Karena ada masalah,
Menipu dokter dia cuman urusannya di dunia, dia tambah sakit. Tetapi kalau menipu Allah, dia tidak akan mendapatkan surganya. Dia akan berada di dalam neraka karena Allah ditipu kepadanya. Ia ikut sholawat, ikut kemana, ikut ini, pergi umrah, pergi haji, pergi ini, tapi tidak melakukan sholat. Pergi umrah, pergi haji, tapi merentenkan duit, menganakkan duit, duit dianakkan. Ini juga termasuk orang-orang yang menipu Allah. Jadi hati-hati. Mari semuanya yang ada di Muara Jawa, yang ada di Handil, yang ada di Samboja, yang ada di manapun lah, umat Islam yang hadir ini, mulailah dari diri kita. Jangan kita suka menipu Allah. Allah Maha mengetahui. Kita takut kalau kita itu ditonton di CCTV. Di rumah-rumah orang kaya sekarang, di rumah-rumah pejabat, di rumah ini pakai CCTV. Nanti ada kantor khusus yang melihat di televisi, ada orang masuk, ada orang keluar, ada orang ini, terus dipantau. Kadang yang memantau ini pun juga tidur. Sewaktu dia lengah, rumah itu juga akan habis. Tetapi pantauan Allah Subhanahu wa taala tidak pernah tidur. Allah hayyun la yamut. Subhanalladzi ahya. Allah yang hidup, Allah yang maha hidup, Allah yang tidak pernah mati. Allah selalu memperhatikan kita. Kita tidak mungkin bisa menipu Allah. Tapi kalau CCTV masih bisa ditipu, atau masih bisa yang menjaga CCTV tadi dikasih duit untuk dia bungkam, tidak mau bicara apapun. Tetapi kalau Allah, CCTV-nya adalah para malaikat, kanan kiri kita setiap saat terus dicatat. Amal baik, diberi kebaikan, dan Allah tidak bakhil. Allah adalah ghani, Allah kaya, Allah karim, Allah maha pemberi. Satu kebaikan, man jaa bil hasanati falahu asyru amthaliha. Satu kebaikan yang kita lakukan dibalas oleh Allah 10 kali. Bahkan kebaikan satu dibalas oleh Allah la yahtasib, tidak ada hitungannya. Inilah, ayo mari hadirin dan hadirat, dengan kesempatan yang sangat baik kita berterima kasih kepada Allah. Mestinya saat ini hujan, tapi Allah tidak menurunkan hujan untuk kita. Allah menunda hujan ini supaya kita bisa duduk tenang, kita bisa berselawat dengan senang, kita bisa nikmat. Ini satu kenikmatan yang Allah beri kepada kita. Apa yang kita minta, Allah telah memberinya. Allah akan memberi apa yang kita inginkan sesuai dengan keperluan kita. Allah tidak akan memberi sesuatu yang akan membebankan kita, tidak mungkin.